Oke, video kali ini akan membahas materi mengenai integral Riemann. Jadi misalkan saya punya suatu daerah D yang merupakan himpunan titik-titik x, y dengan syarat x-nya di antara A sampai B dan y-nya di antara 0 hingga fx. Kemudian kita ingin cari luas daerahnya. Misalkan ini fungsinya seperti ini ya. Nah, kita bagi selang A, B tadi atas n bagian yang sama panjang, karena kan kita pengen menghitung luas daerah ini dari A sampai B ya, batasnya dari A sampai B, berarti kita partisi A sampai B ini sebanyak n bagian yang sama panjang. Walaupun kita bisa memilihnya tidak sama panjang juga bisa ya. Dalam kasus ini kita ambil yang sama panjang. Jadi di mana A ini kita anggap sebagai x0-nya dan B ini kita anggap sebagai xn. Barisan yang ke n gitu ya. Nah, himpunan titik tersebut, jadi titik-titiknya yang kita partisi tadi ya, atau himpunan selang tadi kita namakan partisi P untuk selang A hingga B. Nah, selang untuk bagian ke I dari P itu adalah seperti ini. Selang tutup XI kurang 1 hingga XI. Untuk I-nya berjalan dari 1 hingga ke N. Dan panjangnya ini adalah delta XI sama dengan XI dikurang XI kurang 1 ya. Jadi misalkan ini nih. Saya punya interval A sampai B, berapa sih panjangnya? Panjangnya adalah batas atas dikurang batas bawah, jadi B kurang A ya, ini B kurang A. Namun kalau partisinya seperti ini, XI kurang 1 hingga XI, berarti panjangnya adalah XI kurang 1 ya. Dan misalkan ini dianggap sama panjang, berarti B kurang A dibagi dengan N, karena tadi N-nya sama panjang. Kita partisi sama panjang. Sedangkan panjang partisi P, nah kita notasikan, ya kita nyatakan sebagai norm dari P, itu adalah maksimal panjangnya dari delta XI. Dimana I-nya mulai dari 1 hingga N. Namun kalau dibagi sama panjang, atau panjang maksimalnya ini sama semua ya, atau delta XI-nya sama semua, yang tadi B kurang A dibagi dengan N, maka norm P itu adalah B kurang A dibagi dengan N. Nah, kemudian kita pilih titik sampel XI bintang. Nah, di antara XI kurang 1 hingga XI ya, pada selang XI ya. Untuk I-nya dari 1 sampai N, lalu kita buat persegi panjang berukuran fxi bintang dikali dengan delta xi ya. Nah, jadi kita ambil selang yang ke I, anggaplah xi kurang 1 hingga xi. Nah, kita ambil sampelnya xi bintang. Nah, untuk xi bintang ini kita bisa memilih titik tengahnya ya, di antara xi kurang 1 hingga xi. Bisa juga mengambil yang xi kurang 1 atau xi-nya juga. Bisa juga ngambil minimum atau maksimumnya. Karena kan kalau kita ngambilnya seperti ini ya, kalau partisinya hanya sedikit, banyaknya partisi sedikit, maka kita memilihnya bisa seperti itu. Ini contohnya untuk yang memilih yang tengah gitu ya, gambar ini. Nah, tinggi ini adalah fxi bintang, kemudian lebarnya adalah delta xi. Berarti luas daerah ini adalah fxi bintang dikali dengan delta xi gitu ya. Nah, sehingga luas daerah yang dihampiri oleh jumlah luas n buah persegi panjang ini adalah D itu diaproksimasi dengan penjumlahan seperti ini ya. fx1 bintang dikali dengan delta x1 ditambah dengan fx2 bintang dikali dengan delta x2 ditambah hingga fxn bintang dikali dengan delta xn. Dan ini secara
notasi dapat dinyatakan sebagai sigma I dari 1 hingga N fxi bintang dikali dengan delta xi. Nah, jadi xi bintang ini itu sampelnya ya, jadi kita bisa memilih tadi mau memilih minimum, maksimum, atau batas bawah, batas atas, atau bisa juga nilai tengahnya. Nah, jika nilai norm P ini menuju 0 atau lebarnya tadi menuju delta xi-nya menuju 0 ya, kecil sekali, atau partisinya semakin banyak sekali ya menuju tahingga, dan kita anggap sama panjang gitu ya. Sama panjang itu artinya delta xi-nya itu sama, bisa keluar dari sigmanya itu menjadi B kurang N dibagi dengan N ya. Nah, maka D ini sama dengan limit partisi P, norm P ini menuju 0, sigma I dari 1 hingga N fx I bintang dikali dengan delta xi, kemudian delta xi-nya itu bisa dikeluarkan dari sigmanya, dan norm P ini bisa dianggap partisinya banyak ya, banyak sekali menuju tahingga ya, dan ini akan sama dengan integral tentu dari A hingga B, atau luas daerahnya ini sama dengan luas daerah yang kita inginkan. Nah, jika nilai D ini ada ya, D ini sama dengan integral ini, integral tentu ini, maka fungsinya dikatakan terintegralkan secara Riemann pada selang A, B. Ini contohnya, misalkan kita ingin menghitung jumlahan Riemann untuk fungsi fx sama dengan x ditambah 2 dikali dengan x dikali dengan 6 kurang x pada interval 0 hingga 5. Nah, namun partisinya seperti ini. 0 sampai 1,1, 1,1 sampai 2, 2 sampai 3,2, 3,2 sampai 4, dan 4 sampai 5 ya. Berarti ada 5 partisi ya. Nah, kemudian saya ngambil sampelnya seperti ini. Dari 0 sampai 1,1 saya ambil 0,5. Kemudian 1,1 sampai 2 saya ambil 1,5 ya. Kemudian saya juga bisa ambil yang di batas bawahnya seperti ini, di 2 ya, atau ngambil batas atasnya, misalkan di antara 4 sampai 5 saya ambil yang 5-nya, itu boleh. Nah, sehingga nilai D-nya diaproksimasi dengan sigma I dari 1 sampai 5 fxi bintang dikali dengan delta xi ya. Nah, xi-nya ini tadi sampel-sampelnya tadi ya, 0,5, 1,5 hingga tadi 5 ya. Nah, yang mudah itu adalah delta xi-nya yang kita hitung. Nah, cara menghitung delta xi kan batas atas dikurang batas bawah ya. 1,1 dikurang 0 sama dengan 1,1. 2 dikurang 1,1 kan hasilnya 9 ya, dan seterusnya tadi. Kemudian titik sampel ini kita substitusikan ke dalam fungsi yang ini tadi ya. Negatif x pangkat 3 ditambah 4 x kuadrat ditambah dengan 12x. Jadi dan masukkan ke fungsinya, kemudian dijumlahkan semua, hasilnya adalah 140,9322. Artinya luas daerah D ini cukup dekat dengan 140,9322 ya. Nah, ini ada contoh lagi, misalkan D adalah daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x kuadrat, garis x sama dengan 3, dan sumbu x, kemudian tentukan integral Riemannnya. Jadi untuk mengerjakan ini kita harus membayangkan dulu daerahnya gimana, grafiknya seperti apa gitu ya. Jadi perlu digambar dulu di kertas coretan gitu ya. Nah, jadi ini batasnya dari 0 sampai 3 ya. Kemudian kita bagi atas N bagian sama panjang. Nah, kemudian delta X-nya adalah 3 kurang 0 dibagi dengan N. Sama dengan 3 per N ya. Nah, dalam hal ini titik pembagiannya adalah seperti ini. X0-nya 0, ujungnya adalah 3 ya. Kemudian ditambah dengan delta X. Ini kalau delta X-nya sama semua ya, 3 per N. Berarti 0 ditambah 3 per N, kemudian ditambah lagi dengan 3 per N, ditambah lagi 3 per N hingga 3 ya.
atau X1 nya adalah 3 per N, kemudian dikali dengan 2 berarti 6 per N. Untuk yang titik ke I itu 3 per N dikali dengan I ya. Nah kemudian kita pilih XI bintangnya adalah XI. Nah berarti kita ambil yang batas atasnya ya, sama dengan 3 per N kali dengan I. Nah maka Fxi bintang itu sama dengan Fxi. Fxi nya adalah Xi kuadrat ya, fungsinya adalah X kuadrat ini tadi. Nah, kemudian Xi-nya mana? Xi-nya tadi yang ini. 3 per N dikali dengan I. Dan itu dikuadratkan hasilnya sama dengan 9 per N kuadrat kali I kuadrat. Nah, dan ingat tadi ada sigma I kuadrat itu ada rumusnya ya, seperti ini ya. Sehingga D ini sama dengan limit N menuju tak hingga 3 per N ini adalah deltanya ya. Delta X-nya ini Fxi bintangnya. Nah, kemudian Fxi bintangnya tadi kita substitusikan dari fungsi yang tadi ya. Hasilnya 9 per N kuadrat kali I kuadrat. Kemudian kita lihat di sini indeksnya kan I ya. Nah, jadi untuk yang selain I itu dianggap sebagai konstanta. Jadi 9 per N kuadrat itu bisa bisa keluar dari sigmanya. Digabung dengan 3 per N maka menjadi 27 per N pangkat 3. Kemudian sigma I kuadrat ini ada rumusnya, kita gunakan rumus yang ini tadi. Kemudian nah kita hitung limitnya ini ya, limitnya kita kalikan dengan 27 per 6. Limitnya ini tadi 2 ya, dikali 27 per 6 hasilnya 9, berarti luas daerahnya adalah 9. Kalian bisa cek juga menggunakan integral tentu yang biasa ya. Nah, kemudian di sini yang menarik juga, misalkan D adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Fx sama dengan negatif X kuadrat ditambah dengan 10X dikurang 16 dan sumbu X pada interval 2-8. Tentukan integral Riemannnya. Nah, kita bagi nih interval 2-8 ini atas N bagian yang sama panjang, sehingga delta X-nya itu adalah 8 kurang 2 dibagi dengan N atau sama dengan 6 per N. Sehingga partisinya adalah sebagai berikut. X0-nya adalah 2, X1-nya adalah 2 tadi kita jumlahkan dengan 6 per N. Kemudian dijumlah terus hingga sampai 8 ya. Nah, kemudian kita pilih XI-nya. XI-nya itu bisa pilih di antara XI dengan XI tambah 1 ya. Titik tengahnya, berarti XI bintangnya adalah XI ditambah XI plus 1 dibagi dengan 2. Nah, XI-nya apa tadi? XI-nya adalah 2 ditambah 6I per N. Untuk yang XI tambah 1, berarti I-nya ini tinggal kita substitusikan dengan I tambah 1, seperti ini ya. Nah, kemudian kita sederhanakan ini menjadi 2 ditambah 6 per N kali I tambah 1 per 2. Sehingga Fxi bintangnya, ini kan fungsinya ya, fungsi dari Fxi bintang ya. Xi bintang ini kita substitusikan ke dalam Xi yang ini tadi, fungsinya ini. Nah, akan menjadi seperti ini dan disederhanakan jadi seperti ini, yang baris terakhir ini ya. Nah, oleh karena itu D-nya adalah limit N menuju tak hingga sigma I dari 1 sampai N Fxi bintang dikali dengan delta X. Delta X-nya apa tadi? 6 per N. Fxi bintangnya apa tadi? Yang ini tadi ya, yang kurung besar ini. Kemudian kita lihat di sini sigmanya kan indeksnya I. Berarti yang selain I itu dianggap konstanta ya. Jadi 6 per N sama 1 per N kuadrat bisa keluar seperti ini. Kemudian kita gunakan sifat linearitas, maka akan menjadi seperti ini ya. 18N kali sigma I, 9 kali 2N dikurang 1 dikali dengan sigma I kuadrat. Kemudian yang ini dikurang 18 sigma I pangkat 3 dikurang 9 sigma I pangkat 4, seperti itu ya.
Dan sigma ini kan ada rumusnya tadi, sigma I kuadrat, sigma I pangkat 3, dan sigma I pangkat 4 itu kan ada rumusnya. Kita gunakan rumusnya, kemudian kita hitung limitnya, hasilnya adalah 36. Oke, sekian video ini, nanti kita akan mempelajari materi untuk integral selanjutnya.